Begitu juga Bapak Ibu yang kami hormati, kita nanti yaumil mahsyar akan ditimbang. Yang akan ditimbang bukan besar badan, bukan kecil badan. Kalau besar badan dengan kecil badan ditimbang, sangat beruntunglah orang yang mati nang gopuk-gopuk. Rugi nang kuri-kuri. Tidak boga rugi mati kah. Tapi yang akan ditimbang bukan besar badan, bukan kecil badan, tetapi perbuatan kita selama hidup di alam dunia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat yang ke-25. Sadaqallahul azim. Ketua beserta pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, tidak ada kata seindah bahasa, tidak ada gambar seindah lukisan, tidak ada ucapan yang paling baik dan yang paling indah selain daripada ucapan bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Yang mana pada malam yang kelima di bulan Ramadan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati masih diberi rahmat, nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua nikmat rezeki murah. Yang ketiga nikmat umur panjang. Ketiga-tiganya nikmat ini tidak bisa terlepas dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau terlepas salah satu, hidup tidak enak. Kalau bahasa awak, hidup tidak lama dah. Contoh, rezeki murah, umur panjang, tapi badan sakit setiap hari. Tidak enak, Pak. Kata orang tua, nasi dimakan bagaikan sekam, air diminum bagaikan duri. Yang manis ditelan terasa pahit. Yang pahit malah lebih daripada empedu. Dah enak hidup, Pak. Jadi kesehatan jasmani dan rohani dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sehat jasmani dan rohani, umur panjang, rezeki mandek. Tidak juga enak hidup, Pak. Kurang rezeki. Yang biasa berimpak 10.000 setiap malam, rezeki kurang 1.000. Jadilah. Biasa ibu-ibu berbelanja 1 minggu ke pasar diberi bapak 500.000. Karena rezeki mandek 50.000. Apa yang dapat sekarang 50.000? Tidak juga enak, Pak. Jadi sekarang kalau rezeki murah, perbanyaklah berimpak dan bersedekah demi masa kita yang akan datang nun jauh di sana nanti. Yang paling tak enak sehat jasmani dan rohani, rezeki murah, umur pendek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai tu, Pak. Habis cerita tu. Kalau pendek umur, habis cerita. Bu ya? Iya. Kau bau bu, kalau mati rumput baluinya, Pak.
Tentu pengertiannya Pak. Kobau mati, rumput tetap balui Pak tumbuh. Dia mati waktu kemelaki jualnya. Jadi nikmat ketiganya jangan kita sia-siakan. Umur panjang, rezeki murah, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita terhindar daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau pernah menyampaikan kepada umatnya, termasuk kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Apa kata beliau? Sekikir-kikirnya umatku. Bu, lah tentu kikir? Alhamdulillah. Kalau tidak tentu eloklah pulang jalan. Sekikir-kikirnya umatku. Selokek-lokeknya umatku. Kalau bahasa Melayu Pak, sekedekut umatku. Kalau bahasa Marsan Sejahtera go, jadi buruak umatku. Siapa mereka kata Rasulullah? Apabila terdengar namaku disebut di sisinya, dia enggan berselawat kepadaku. Inilah umat yang loke, kikir, kedekut alias jadi buruak. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini jangan hendaknya termasuk golongan yang sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu perbanyak berselawat kepadanya. Insya Allah di yaumil mahsyar akan memberi pertolongan kepada kita berupa syafaatnya. Begitu juga Bapak Ibu yang kami hormati, kita nanti di yaumil mahsyar ini akan ditimbang. Yang akan ditimbang bukan besar badan, bukan kecil badan. Kalau besar badan dengan kecil badan ditimbang, sangat beruntunglah orang yang mati dengan gopuk-gopuk. Rugi dengan kuri-kuri. Tidak boga rugi mati kah? Tapi yang akan ditimbang bukan besar badan, bukan kecil badan, tetapi perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Ada juga yang tidak ditimbang, langsung tancap ke neraka jahanam. Tanpa tanding aleng-aleng. Tidak ditimbang Pak. Tidak dimizan kalau bahasa Al-Qurannya. Siapa mereka? Sejarah sudah mengatakan. Yang pertama adalah Fir'aun Na'tullah. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Termasuk Musailamah Al-Kazab. Banyak tak ditimbang. Karena apa? Kalau Fir'aun sudah jelas Pak, sangat sombong sekali dalam hidup dan kehidupannya. Sejarah mengatakan Al-Quran, banyak kita baca Pak. Banyak sekali. Maka oleh karena itu hidup tidak boleh sombong Pak. Sebesar syarat kesombongan tidak akan masuk surga. Bayangkan. Jadi hidup tidak boleh sombong. Kalau ada yang sombong di sikogok Fir'aun. Parsan sejahtera namanya. Kok ada yang sombong Yo tinggi pangkek jangan sombong jo ya. Banyak harta pun tidak boleh sombong. Hidup kaya tidak boleh sombong. Kini banyak yang tak lihat Pak miskin sombong. Itu tidak sadar diuntung nomor. Kalau miskin sombong itu bahaya. Jangan. Jadi hidup tidak boleh sombong. Mudah-mudahan perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah. Waktu kita singkat Pak. Bapak Ibu yang kami hormati. Ini padilah Pak. Qiraatul Quran, judul dari MDI. Ada saya tengah baca lagi di papan tulis apa? Ekonomi syariah apa namanya? Lupa saya tadi dibaca situ. Jadi saya ragu jadi yang mana judul yang akan saya bawa nih. Tapi sekarang kita tengah banyak yang tua-tua hari ini saya tengok. Biarlah saya bawa suatu tema Pak. Sebuah pertanyaan. Tidak dari MDI dan tidak dari papan tulis sana. Ya kan? Nah, supaya adil. Apa judulnya? Sebuah pertanyaan. Siapakah hamba-hamba Allah yang akan dimasukkannya ke dalam surganya Allah? Itu pertanyaan Pak. Beko di rumah jawab Pak sesuai dengan uraian awak. Kita masuk dengan tenda. Kalau tidak alhamdulillah, kalau ya syukur alhamdulillah.
Setinggi-tingginya terbang bangau hinggapnya ke bumi. Kalau orang tutup ke kubangan gitu. Sejauh-jauh pergi merantau. Murah rezeki, umur panjang, rezeki murah, sehat badan, lambat laun akan pulang ke kampung. Selama-lamanya kita hidup, pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Maka selama kita hidup di alam dunia ini, apa tujuan kita? Dan kemana tujuan kita? Kita harus tahu tujuan hidup, Pak. Kalau tidak tahu tujuan hidup, ngawur, ngalantur namanya tuh. Kalau Allah bagaimana dalam Al-Quran? Apa kata Allah? Tujuan hidup kita yang pertama adalah menyembah kepada Allah. Itu tujuan kita yang pertama. Siapapun manusianya, apapun bentuknya Allah tidak perlu. Yang penting beribadah. Tidak kami jadikan sebangsa jin dan sebangsa manusia, kata Allah. Terkecuali untuk menyembah. Menyembah itu tujuan kita. Akhirnya kemana tujuan kita? Kita dimatikan dan kita dihidupkan. Kepada Allah kita akan kembali. Kita diperhitungkan. Tujuan kita yang terakhir adalah ke surga dan ke neraka. Tak ada yang lain, Pak. Apakah saya akan masuk surga nanti? Apakah tidak? Itu pertanyaan tadi, Pak. Kalau kita masuk surga, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kalau masuk neraka, apa hendak dikata? Yang membuat surga itu bukan Jokowi Prabowo. Yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pemerintah kita yang bikin. Bukan Pak RT, Pak RW. Bukan wali kota. Yang membuat Allah. Kalau kalian ingin masuk surga, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebelum meninggal? Berbanyak ibadah kepada Allah. Jadi orang yang akan masuk surga itu yang pertama baca Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan Tuhanmu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi sudah saya sediakan, kata Allah. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang takwanya, Pak. Bapak sekarang hidup mati, kalau tidak tercapai derajat takwa, jangan melangkahkan kaki di surga, kata Allah. Bohong itu sebenarnya, Pak. Bagaimana kita? Sampai di mana baru ketakwaan kita kepada Allah? Takut kepada Allah, jangan disamakan takut kepada binatang buas. Kalau takut kepada binatang buas, lari kita langkah 1000. Menghindar dari cengkeramannya. Tidak apa-apa. Tapi kalau takut kepada Allah atau bertakwa kepada Allah, semakin bertakwa, semakin takut, semakin mendekatkan diri kepadanya. Artinya apa? Semakin takut, semakin banyak ibadah kepada Allah. Baik di siang hari maupun di malam hari. Maka Ramadan diturunkan dan diberikan kepada kita sekali dalam satu tahun. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Agar menjadi hamba Allah yang takwa. Takwa apa? Kalau mau mencari takwa, ada 4 langkah mencari takwa. Berapa waktu? 3 jam? Bapak Ibu yang kami hormati, ada 4 langkah mencari takwa. Yang pertama harus berjiwa al-karim. Apa itu al-karim? Berjiwa dermawan. Apa dermawan? Suka memberi. Suka berinfak dan bersedekah. Asik tolong menolong sesama manusia atau peduli sesama manusia. Itu namanya berjiwa al-karim. Itu langkah kalau mencari takwa. Jadi sampai di mana baru kedermawan kita terhadap sesama manusia. Dan bagaimana berasa pertolongan kita sesama manusia. Baik yang tak mampu maupun yang telah mampu. Tanyakan dalam diri kita.
Langkah yang kedua adalah tidak boleh memaksa kehendak. Harus banyak sabar dalam hidup dan kehidupan. Contoh, sekarang puasa siang hari. Kalau kita memaksa kehendak kita, bahaya. Walaupun yang kita makan halal, tapi di siang hari dipaksa, kita berdosa. Perbanyak sabar. Yang ketiga, bertobat kepada Allah. Maka diangkat ayat tadi, wasari'u ila maghfiratin, bersegera mencari ampunan Tuhan. Jadi perbanyak bertobat. Kita ini manusia yang banyak salah, Pak. Dari tahun ke tahun, banyak dosa kita yang kita kadang sengaja tak disengaja. Datang bulan Ramadan termasuk ampunan dosa. Ampun dosa yang bagaimana? Kalau puasanya tidak berlandaskan kepada iman dan takwa, dosa tidak diampuni. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa berpuasa di bulan Ramadan di siang hari penuh iman, landasannya iman, penuh perhitungan, baru diampun dosa yang telah berlalu. Termasuk lagi man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa menegakkan malamnya Ramadan, menghidupkan malamnya Ramadan, penuh iman dan penuh perhitungan. Ludes dosa yang telah berlalu. Walaupun sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Sayangnya Allah kepada kita. Bapak cara puasa tadi, Pak. Dengan malam, kalau lalu malam. Lain model itu kira-kira kalau tidak diampun baru dah. Ansur-ansur baru diampun dah. Ya, bayangkan. Berapa lama Pak nomor itu? Sebulan lebih kurang. Ikut kadang-kadang puasa sehari. Sehari pertama. Tengah-tengah cik lo. Terakhir cik lo. Apa no sado? Tidak betul dah. Kalau tengah hari meleleh-leleh pontok eliunya pulang ke rumah betujuh tiba dengan lepas sobangnya. Lai kau. Lai keteknya nyuruh pun dah puasa. Itu nak minta ampun dosa. Ngolok-ngolokkan Allah tu lalu keluar daripada Islam lah. Sampai dunia Tuhan ya. Tuh. Yang keempat, langkah menuju takwa adalah mengobati hati. Dalam hidup dan kehidupan yang paling berperan penting adalah hati. Hati bisa membawa bahagia, hati bisa membawa sengsara. Hati bisa mengajak kita ke neraka dan hati bisa mengajak kita ke dalam surga. Laqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal in lahum qulubun la yaquluna biha. Kebanyakan isi neraka jahanam itu golongan jin dan manusia. Karena apa? Mempunyai hati tapi tidak dipergunakan. Neraka hati kuat. Paling berperanan, Pak. Kenapa saudara tidak tegur sapa dengan tetangga? Karena saling menyakiti hati. Kenapa tidak tegur sapa dengan teman? Karena dia menyakiti hati. Kenapa istri bapak kurus kering? Makan hati. Hati kan? Maka hati sangat berperan penting dalam hidup dan kehidupan. Maka obatilah hati yang sakit. Ya. Obatnya dengan apa tadi? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran siang dan malam. Salat malam gunakan cepat. Berdoa kepada Allah di malam yang sepi. Itu obat hati. Doa itu tujukan kepada Allah, apa yang kita minta sampaikan kepada Allah. Itu kadang-kadang bapak baca doa bahasa Arab, tapi arti tak tentu dah. Rabbana aja nya. Sampaikan Pak, berdoa tidak perlu berbahasa Arab, berbahasa Indonesia, tapi doa Pak ya. Bapak orang Talu, iya, bawa bahasa Talu. Orang Jawa, bawa bahasa mas-mas tu. Orang Minang, bawa bahasa udah-udah. Kampar, bawa ocu-ocu tu. Ya Allah, ya Tuhan, tengah malam. Bayana hidup yang kini Tuhan, ketupet dalam laku-laku di pengujian. Itu umpama, kan contoh. Bahala Tuhan, kurang ada rezeki dan mahari kau besok pagi, tolonglah Tuhan banyak. Jauh orang-orang balik dia tu.
Betul Tuhan, sampaikan apa hajat awak dekat Tuhan. Jadi orang yang masuk surga itu termasuk orang bertakwa. Itu jalan kami cari takwa. Ketik lepak. Yang kedua, orang yang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah ayat 25 yang kita bacakan tadi. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama seterusnya. Beri kabar gembira kata Allah. Sampaikan kabar gembira itu kata Allah. Kepada siapa disampaikan kabar gembira itu? Amanu wa amilus solihat. Kepada orang yang beriman dan yang beramal saleh atau yang berbuat baik dalam hidup dan kehidupan. Apa kabar gembira itu yang disampaikan? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka kata Allah, surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya ataupun di dalamnya. Artinya apa, Pak? Keindahan-keindahan surga, Pak. Tak ada kita tengok, kini kita tengok besok, Pak, keindahan surga tu. Apa masuk surga biar masuk ke dalam ambo diteras pun jadilah besok. Bayangkan akan indah surga. Tak bisa ambo masuk ke dalam kau umpamanya diteras jadilah. Weh, kalau teras surga jangan disabui, Pak. Indah. Kehidupan surga dengan dunia jauh berbeda. Di surga kita tidak sholat tarawih lah. Di surga tu. Tidak berjualan awak lah. Tidak sholat awak lah, Pak. Mengapa ini? Bersenang-senang. Aduh bahasa yang tinggi lah, Pak. Bersenang-lenang. Bayangkan. Dia tesonang le bersenang. Tidak ada. Kulama ruzikum yang min salam teruskan. Kita dia minum makan. Tak kelaparan kita, Pak. Makanlah, minumlah sepuasnya. Tidak buang air kecil kita dalam surga. Tidak buang air besar. Besok mati masuk surga apa? Dan cari toilet di surga. Ada toilet di surga. Polu awak je, Pak, keringat awak tu. Baun kesturi. Oh, ndek emak. Anda ingin masuk surga? Saya ingin kau masuk surga. Walaupun kau je tak semayang, tak macam-macam. Mati masuk surga je kau. Ada yang tak ada apa. Kalau ada orang pilkada surga neraka, tak ada orang kencoblos neraka. Surga ada. Tidak apa tingkah laku dan perbuatan mati masuk surga. Masuk surga coblos. Ini beriman dan beramal saleh. Kehidupan tidak sama. Maka surga itu sudah ditentukan untuk orang yang bersih. Tidak ada orang. Jadi di sana itu bisa kesepian. Indah. Dia Bapak istri-istri yang suci. Di ujung ayat kan ada azwajum mutahhara. Walahum fi azwajum mutahhara, bagi mereka istri-istri yang suci. Berarti banyak Pak istri-istri yang suci ya, Abang. Alhamdulillah lah. Di dunia kan tolong kan sieknya kan dua. Kalau yang empat tu tengoklah orang ni kan. Kau sebelah kanan berapa orang nak nyawa besok? Bini dalam surga. Berapa siapa? Golak ya. Solat kali orang kira-kira yang ketujuh dia awak lah. So kan malu dan ininya. Istri-istri yang suci boleh apa 45 orang, 70 dan 75 minta surga Tuhan kan. Biarlah biar mau kita berdapat. Itu kesenangan dalam surga tu, Pak. Kita tidak ada mengalami masa tua dalam surga, tidak ada, Pak. Tidak ada model-model kurung. Kalau kerepot banyak lah. Tidak ada. Kita ganteng-ganteng, Pak. Perempuan cantik-cantik, maka laksana bidadari dalam Al-Quran. Perempuan dalam surga itu kita tengok laksana bidadari. Oh, ndek mak cila apa bidadari kok? Kok turun dari laman gue, ambo bonti pidato ambo nangkok kaki dulu. Itu kan cantiknya bidadari dia. Tidak terbayangkan ya kan? Begitulah kira-kira. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, orang yang akan masuk surga itu yang pertama tadi bertakwa kepada Allah, beriman dan beramal saleh dan berbuat baik dalam hidup dan kehidupannya. Kalau seandainya tidak tercapai derajat takwa, karena takwa itu sebagai tiket untuk masuk surga. Kalau tidak ada tiket, jangan masuk surga loh Pak. Tadi lah sampai surga tu tidak Bapak awak buat dah.
Ambo kalau bapak ambo buat surga tu pak, ambo merampok aja ambo. Maling, bazina, nanti elok lah. Mati, panggil ayah. Ya, apa dia mati kah? Ayo, dia masuk surga, aman je lah. Aman je lah. Ya, awak ambo ini kan. Kalau Allah tak bisa. Gitu. Nah, oleh karena itu kami harapkan mari kita beriman dan bertakwa. Karena yang tadi kita bilang, yang ingin masuk surga itu adalah orang-orang yang suci dalam hidup dan kehidupan sampai ke akhirat. Baru dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kita hibur bapak-bapak dan ibu-ibu dulu. Apa kata Nur Asia Jamil, Pak? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya tuh orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Tak senang masuk surga, Pak. Orang lembar usia. Dengan apa? Dengan amal sendiri. Jadi oleh karena itu bagaimana Pak kita dalam hidup dan kehidupan sekarang? Hindarkanlah semua perbuatan yang keji, hindarkan. Hindarkanlah semua perbuatan yang mungkar, hindarkan Pak. Biarlah orang benci, asalkan Tuhan jangan. Biar orang benci kau Pak. Ini banyak CME ke Pak. Hitam konyang si konyang lah CME loh. Ya kan? Tinggi kainnya si ketek lah CME loh. Pun tidak sembahyang tak mau CME loh. Payah ini jangan. Biarlah orang benci asalkan Tuhan jangan. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoh. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesalahan. Akhirnya kami sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.